Oh, izin-izin dulu Pak, sebentar Pak. Saya baru tahu ini infonya nih. Ah, Eh, sebentar Pak. info saya Berarti kuat semuanya. berarti Bapak sudah pernah ketemu dengan saudara kandungnya atau saudara, karena orang Batak So- ini kan hanya saudara ada sepupunya sama-sama Siregar. sepupu, bukan saudara Hmm. kandung. Ya, tetapi pasti dia tahu lah. Hmm. Oh, jadi dia Hmm. memang dulu dari Kristen masuk ke itu. Nah, sekarang Iya. Pak Saifudin, saya kan salut juga lihat Bapak, dan itu sudah saya ungkapkan kemarin, tidak ada sedikit pun ketakutan di dalam diri Bapak ya. Sementara kalau saya bilang kemarin saya sudah takut juga itu, makanya saya pernah mengundurkan diri, habis itu masuk lagi kan begitu. Nah, kira-kira Pak Saifudin, apakah kalau saya lihat Bapak kan apakah karena dasar umurnya sudah tua maka tidak ada takut? Sementara saya kan masih muda. Atau bagaimana? Coba Pak, ini Mau saya, tua, mau muda, kalau memang takut ya takut aja. Ya, hmm, nggak ada urusannya. Orang di Amerika itu sudah umur 90 tahun ya tetap aja takut jatuh. Nggak ada hmm, urusannya. Sekarang ini panggilan Tuhan, saya tidak bisa untuk melawan pernyataan Tuhan sejak awal terima Yesus. hmm, Pernyataan itu saya tidak bisa berbohong dan tidak bisa mengkhianati Roh Kudus. hmm, Bahwa saya harus begini, 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 begini. hmm, Tahun kedua itu saya memenangkan Muslim 350. Tahun ketiga saya sudah melihat masuk penjara. Itu tahun hmm. ketiga pertobatan saya itu saya sudah lihat masuk penjara. Pak Saifudin, sebentar Pak Saifudin. Pak Saifudin masih ingat dengan saya Pak? Ya, saya belum pernah ketemu kamu kan? Pernah, di Duri Pak, di Duri. Waktu di GBI yang apa itu Pak Eliezer. Oh, iya, iya, iya. Saya berfoto dengan Bapak waktu itu, saya minta Pak kita berfoto dulu. Ayo ikut seminar saya, Bapak bilang, ingat nggak? Masih Itu di lupa, Riau. lupa lah. Di Kebanyakan Riau, di orang Riau. ketemu saya. Tapi dengan Oke. Rudy Yohanes saya hanya tahunya lewat YouTube. Tapi waktu Kita, foto lupa. saya gini kan malah saya rangkul Bapak, terus kita dipoto berdua itu. Waktu itu kalau Bapak pernah tahu daerah saya Duri namanya Pak? Oh, udah tahu itu di Riau. Iya, nah Bapak waktu itu pernah datang kok nggak salah 2 kali ya. Yang pertama datang itulah kita Ah, ketemu. Saya tunggu-tunggu Bapak di pintu itu, rupanya turun dari mobil. Ah, ini beliau. Langsung foto, minta foto waktu itu. Ingat ya? oh ya, ya, ya. Ya. Ya, Lanjut Pak, yang ya. kedua, yang ketiga apa tadi? Apalagi kamu ini putusin pikiran saya itu. Sorry, sorry. Hanya Apa mengingatkan. tadi ya? Jadi pernyataan Tuhan itu tidak pernah saya berkhianat. Hmm. Tapi kalau dengan teman-teman yang jahat, model Joshua Tewu itu, karena dia ngomong kasar duluan dengan saya, oh saya sedang menyimpan-nyimpan omongan, oh, begini-begini, begono-begono, kata dia. Dia nggak tahu saya punya rahasia dia, rahasia dia. Begitu saya omong, klarifikasi dia nggak berani lihat itu, nggak berani lihat kamera. Kamera. Ya. Nah, izin Pak, bagaimana Bapak bisa tahu rahasia Joshua Tewu? Apakah karena Bapak sering bersama? Kan dia bilang bahwa Bapak adalah anak rohani dia. Kan demikian? Nah, anak rohani dia, saya juga memuridkan dia. Masa murid Enak memuridkan aja. guru? Masa murid memuridkan guru, Pak? Ya bisa aja lah saling memuridkan, gimana sih? Oh, karena pernyataan beliau kan begitu. Oh, kok putus? Nah, apa yang terjadi ini ya? Kita tunggu ya, mungkin sinyal dari Amerika lagi putus ya kawan-kawannya. Ya, Pak Syafuddin ini udah masuk lagi beliau. Ya Pak, tadi putus Pak. Silakan Pak. Hmm, Hmm. ya tahulah. Kalau dia kan cuma di meja, cuma cuma di podium, cuma di gereja. Ya saya kan keliling seluruh Indonesia. Ya. Ya saya lebih tahu lah. Ya. Berita ujung timur Jakarta, ujung barat Jakarta, ya tahu lah.
kelakuannya. Masa saya nggak tahu gitu. Nah, sekarang Pak mengenai pelayanan, Bapak sekarang kan sudah di Amerika. Saya lihat waktu itu di video-video Bapak dengan di video teman-teman Bapak dari Amerika, ya pelayanan Bapak masih sebatas itu. Bagaimana pelayanan Bapak terhadap gereja Murtalin itu Pak? Apa ditinggal atau bagaimana itu? Kan saya yang baru berdiri. Ya akan dilanjutkan, dijalankan sama anak buah saya. Ada yang didengar. Ya, cuman lagi apa namanya sembunyi dulu sementara. Tapi jalan terus, penginjilan jalan terus. Yang kalau ibadah itu Pak, kalau ibadah yang di ruku itu masih jalan? Masih. Jalan terus. Jadi dihambat di satu tempat, nongol di tempat lain. Itu. Jangan karena berita saya lalu tiarap semua. Nggak boleh. Harus jalan. Kan alasannya begini loh Pak. Bapak kan di Amerika. Kalau kami di Indonesia Pak. Andai kata kawan-kawan seperti Bapak berani tampak wajah, pasti didatangi. Yakin saya Pak. Didatangi dan asal jangan keluar passwordnya itu nggak apa-apa Pak. Kalau keluar password itu, udahlah Pak. Ngeri. Jalan terus. Makanya doakan terus. Yang di Surabaya, di Kalimantan, di Papua. Papua ya sementara jangan sebut nama saya dulu di ibadahnya ataupun di slide-slide-nya di surat-surat undangannya jangan sebut nama saya. Sebut aja nama orang lain. Misalnya dengan saya. Jangan sebut nama saya, tapi yang nongol saya. Gampang. Kecanggihan teknologi ini sudah meruntuhkan seluruh doktrin Islam itu harus dirontokkan. Jalan ajaran yang nggak benar. Pak, coba sebentar saya share dulu video Bapak ya. Izin Pak, ini apa namanya itu? Saya kaget juga yang Bapak bilang ini. Bentar ya, mana dia? Sebentar. Itu benar semua. Iya, maksudnya kan kayak saya kan bahasa Arab tidak pandai. Kita dengar dulu Pak sebentar. Ini yang paling penting ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngerti nggak kamu? Nah, kalimat yang itu Pak, sering-sering. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan sering. Ya Rabbi, kan gitu sering pernah kita dengar. Saya kira itu pujian. Rupanya itu artinya Pak ya. Itu di surat ke-33 ayat 56. Tulis. Sebentar Pak, saya bukakan. Ya, sebentar saya bukakan dulu Pak. Biar kawan-kawan juga pada tahu kan. Quran surat 33 ayat 56. 33 ayat 56. 33 ayat 56. 56. Oke, yang ini Pak. Turun lagi. Iya, ini yang atas ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya ini. Itu ayatnya Allahumma. Jadi itu perintah dari Allah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat. Apa salawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Gitu. Jadi Allah dan malaikat memerintahkan orang-orang Islam seluruh dunia untuk mengucapkan selawat kepada Muhammad. Bunyinya apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah selamatkan Muhammad dan keturunannya. Nah, kalau kalimat itu terdapat di mana Pak? Apakah ada di Al-Quran atau maaf ya di hadis? Di bacaan sholat itu tahiyat akhir itu harus mengucapkan itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di khutbah Jumat juga harus diucapkan itu. Kalau nggak diucapkan kata tadi maka batallah khutbah Jumat itu.
Jadi harus ada mengucapkan Oh, salawat itu. ada pula istilahnya batal-batal khutbah Jumat ya Pak ya? Iya, karena nggak mengucapkan salawat. Nah, Isinya begini Pak, tadi, ya Allah saya selamatkan Muhammad dan turunannya. Gitu. ya, saya pernah berdebat ini dengan kawan-kawan Muslim. Saya meminta ayat bahwa tadi kan Allah dan malaikat badan manusia bersyalawat kepada Nabi. Ada nggak ayat di dalam Al-Quran di mana Nabi diperintahkan bersyalawat atau kepada Allah? Ya nggak ada. Jadi ini Kenapa tidak ada Pak? ya nggak begitulah model ajaran Bang Mamat itu. Oh, Ajarannya membingungkan. Membingungkan kenapa? Masa Allah berdoa dengan para malaikat supaya Muhammad diselamatkan? Apakah Allah nggak bisa, nggak mau puasa, pegang jenggotnya lempar ke surga? Ya ini. masuk akal, masuk akal. Jadi ini termasuk satu ayat dari 300 itu harus dihapuskan. Karena ini nggak masuk logika. Gitu. Masa orang seluruh dunia suruh doain Muhammad? Lah kalau begitu orang Islam yang mendoakan siapa? Betul. Kan begitu. Pak, sebentar. Bukankah mereka nanti dapat syalawat juga atau dapat apa dari Nabi? Ya enggak Karena ada. Hanya ngomong syafaat. Sementara di dalam Al-Quran Muhammad ditanya oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, Kristen, Mat, lu selamat kagak? Nah, turunlah Quran surat ke-46 ayat 9. Coba tampilkan ayatnya. Siap. Biar kamu punya ini sendiri, referensi sendiri. Ya. Atau enggak potong video ini untuk konten kamu khusus. Pasti konten ini ramai sekali dibaca orang. Siap. 46 ayat 46 ayat 9. Bentar Pak ya. Nah ini, aku bacakan. Katakanlah buka kurung tutup kurung Muhammad. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanya pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi Muhammad ditanya, Muhammad apakah kamu masuk surga atau tidak? Dia tunggu dulu seminggu baru turun ayat ini. Lalu disuruh ngomong, Muhammad bilangin kepada orang yang bertanya, Yahudi dan Kristen itu, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul dan aku tidak tahu apa yang diperbuat terhadapku. Artinya Muhammad nggak tahu nasibnya sendiri dan aku tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Aku kan cuma jelasin doang katanya. Nah di sini Muhammad ngeper dia. Kenapa? Ya nggak ada nabi dari Arab. Tiba-tiba kok muncul nabi Arab. Nggak ada nabi Arab. Tiba-tiba muncul nabi Arab. Itu. Makanya ditanya oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Kalau memang lu nabi, lu masuk surga kagak? Bingung dia. Makanya tadi termasuk selawat itu. Selawat itu adalah untuk memperkuat mental dia. Seolah-olah dia akan masuk surga. Disuruh mendoakan semua. Kan lucu. Nggak ada nabi yang minta didoakan. Nabi justru mendoakan umat. Bukan umat mendoakan nabi. Itu. Nah, tahu nggak? Tahu nggak siapa nabi yang bibirnya dower? Nggak tahu Pak. Nabi Firlu. Bisa juga Bapak ini melawak. Pak ini ada. Halo Pak, ini ada anggota ini ya yang mau naik, maksudnya subscriberku katanya sudah kangen sama Pak Saipudin ingin bincang-bincang. Halo Julius Sitolol. Ini palsu loh Pak, namanya aja Julius Sitolol itu. Karena Julius ini katanya mau main sniper Pak Udin. Tapi kalau ini bukan Julius yang mau main sniper Pak. Ini penggemar kita Bapak juga ini.
Halo Julius, tolong mikrofon hidupkan. Halo Julius. Sorry, tak pikir tadi udah hidup. Iya, makasih Bang atas kesempatannya Bang. Ya, Iya. ini Pak Udin Cuma- lagi, Pak Saifudin masih ada. Silakan bertanya atau apalah ngobrol ngalor ngidul. Enggak, tadi malam kan saya lihat ini Pak Safudin. Pengacara pengacaranya NKC kan bilang katanya cerita tentang Pak Saifuddin 300 ayat itu kan sudah ditayangkan sebelum Pak Udin ke Amerika ya Pak ya? Iya, benar. Gitu. Nah, jadi menurut kesimpulan dia memang itu diskenariokan Pak. Memang kalau dulu waktu Pak Udin menayangkan 300 ayat kan sebenarnya nggak ada komentar dari manapun, dari pemerintah atau dari manapun, nggak ada komentarnya gitu. Tiba-tiba itu kayak diskenariokan buat buat meredam isu Menteri Agama Yakut yang lagi diserang sama tentang Mas Toa. Itu katanya diskusi dengan Pak. Benar gitu kira-kira Pak ya? Benar ya kesimpulannya? Ya, sebenarnya ya memang begitulah keadaan Indonesia dipermainkan dengan isu-isu karena memang rentan sekali bangsa kita itu permainan isu-isunya. Bisa saja memang ada masalah yang ditutup-tutupin, mungkin 3 periode Jokowi atau pemilu ditunda atau IKN, atau memang ada isu Menteri Agama ini untuk menyelamatkan Menteri Agama supaya nggak diserang sama kadrun, kan begitu. Nah, memang saya rasa karena saya sudah ngomong banyak sekali dalam kesempatan di sejak Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi 3 bulan itu selalu saya sering ngomong agar 300 ayat ini dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Gitu. Tiba-tiba setelah saya baru 2 hari saya ulangin lagi khutbah saya di Amerika 300 ayat, viral, ramai di seluruh dunia. Kan begitu. Bisa saja dugaan seperti itu. Karena memang pengacara saya juga banyak tahu Pak Kamarudin itu hal-hal yang politis di Indonesia. Jadi begitu. Jadi kita sepakat ya Mahfud itu nggak murni sebenarnya ya. Dia ada kepentingan politik Pak ya. Kita bisa diklar di sini mungkin seperti itu Pak ya. Karena udah diungkapkan Indonesia ini memang negara politis, bukan negara hukum. Jadi apa-apa dipolitisasi. Nah, keadilan, ketidakadilan, kebenaran dan sebagainya itu bisa jadi politik. Nah, itu. Yang tidak politik menjadi politik, yang politik menjadi tidak politik. Tergantung bagaimana sumber berita dan orang yang menguasai menguasai YouTube dan mempermainkannya. Segala sesuatu ini sudah dibisniskan. Hukum bisa dibisnis. Ada satu lagi Pak nih, boleh saya nanya Pak? Berapa kali saya ngelihat Pak. Berapa kali saya ngelihat nih, Edis TV itu kan lumayan tuh tentang belajar bahasa Al-Qur'annya. Dia sering berdebat Pak dengan para muslim. Ketika muslim itu dalam keadaan terpojok, dia selalu bilang, Edis TV tidak berhak menerjemahkan Al-Quran kata per kata. Karena dia tidak paham tentang ilmu nasoroh apa-apa. Itu diajarkan nggak Pak dalam keilmuan Islam di IAIN atau pendudukan ilmu nasoroh atau apa itu Pak? Ada nggak Pak ajaran sebenarnya Pak? Iya, itu namanya ilmu alat di dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah ilmu alat. Nahwu, sorof, ilmu balaghah, ilmu baca Quran itu semua ada semua ilmunya, tata caranya. Nah, itu diajarkan semua. Tapi itu kan itu ciptaannya para ulama kan Pak, bukan ajaran Muhammad kan itu? Iya, ilmu untuk memahami lebih mudah tentang bahasa Arab, susunannya, kemudian satu kata berubah menjadi berapa kata, itu ilmu sorof. Ilmu nahwu itu tata bahasa. Ilmu sorof itu ilmu perubahan kata-kata.
gitu. Satu kata itu bisa berubah menjadi 100 kata di dalam bahasa Arab itu. Nah, itu susahnya belajar bahasa itu, bahasa onta itu. Maksud saya begini Pak, bukankah alat itu berarti diciptakan demi kepentingan ulama? Dia kepengen mendoktrin suatu ajaran terhadap umatnya, tapi diciptakanlah ilmu yang sulit supaya bisa dibengkok-bengkokkan. Bisa nggak saya punya pikiran seperti itu? Memang ilmu-ilmu itu diciptakan untuk membuat supaya orang Islam itu sibuk sendiri. Dan makin sibuk baca Al-Quran, ya makin goblok, makin bodoh. Tetapi saya makin lama belajar Alkitab, ya makin cerdas. Makanya saya pintar. Saya ini bisa mengalahkan pintarnya si Rudi Yohanes. Walaupun dia dari kecilnya itu sudah Kristen. Gara-gara pertanyaan terakhir Pak, ini Pak Hendro katanya mau masuk nih. Itu kisah ya jandanya Pak Jid itu 100% benar itu Pak ya. Mohon maaf loh Pak, saya klarifikasi supaya nggak jadi nggak usah lah, nggak usah. Kalau saya bilang nggak benar juga kan nggak apa-apa. Itu kan terserah saya. Ya, itu penting itu. Lanjut Pak Hendro aja lanjut Pak. Oke. Terima kasih Julius Sitolo. Sekarang sini ada Pak Hendro Suryanto. Pak, mikrofonnya dihidupkan Pak. Silakan. Salam Pak Rudi dan salam Pak Saifuddin Ibrahim. Ini baru pertama ya dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Wah, tambah rame aja ini YouTube ini nanti. Saya mau bantu si Rudi saja, makanya saya mau masuk. Ya, terima kasih Pak. Sehat-sehat aja ya Pak Saifuddin ya. Sehat ya, semoga sehat Pak, Tulo sehat. Ya terus beritakan Injil. Nah tentunya memang di Indonesia ini lagi sensitif ya, sekarang memang lagi sensitif. Mudah-mudahan Bang Rudi sendiri ya juga akhir-akhir ini hanya mendengar aja, melihat di YouTube aja nggak masuk. Nah, gitu. Dan ini kenapa ya? Fenomena apa? Para hamba-hamba Tuhan kok terjebak ya di dalam pencabulan. Ya bukan saja hamba Tuhan Pak, itu Pak Kiai juga itu sumber pencabulan sedunia gitu. Ada Kiai yang nggak cabul Pak. Ya kami terutama memang yang kami pedulikan memang yang di umat kita ya Kristen. Ya. Saya sendiri juga sering ikut juga di roomnya Pak Paul Sang kan gitu, juga di teman-teman yang Kristen lainnya, di Pak Manubulu, juga di Joshua Teu, Pak Mangapul ya. Makanya ini kok saling bertengkar kan gitu loh. Iya. Kalau saya bertengkar itu bukan karena mencari viewer atau mencari untung atau apa-apa, Pak. Saya nggak ada urusan dengan itu. Itu si anaknya Joshua Tewu itu memang pintar menipu. Saya terlalu tulus dan terlalu gampang ditipu, gampang dirayu. Orangnya baik, saya kira baik, penipu. Udah berapa kali saya ini ditipu sama hamba Tuhan, pendeta, nipu-nipu. Ini masih banyak kalau saya mau bongkar hamba Tuhan penipu, urusan duit itu. Lah, urusan perempuan juga, saya tahu semua kok. Saya bisa bongkar semua. Kenapa selama Pak Saifuddin juga menyampaikan fakta, saya dukung. Apalagi ini ada Bang Rudi Yohanes ya bisa memediasi untuk Pak Saifuddin bisa live ini, saya bersyukur sekali ya, jadi memang fakta itu perlu disampaikan. Kalau tidak begitu nanti ya kita nggak ngerti ya mana yang selanjutnya hanya manis di bibir aja. Coba silakan lanjut Pak Saifuddin. Siap. Jadi kalau saya bongkar-bongkar gitu tuh ya nggak ada tujuan komersial saya. Nggak ada untungnya.
Karena itu kan berarti mempermalukan sesama orang Kristen. Tetapi ini adalah waktunya, waktu penampian, waktu waktu pembersihan itu, supaya gandum itu ilalangnya kita cabut. Nah, kebanyakan ilalangnya kita ini, gandumnya kurang. Itu. Jadi orang yang makan di dalam pelayanan ini terlalu banyak. Tetapi yang tulus murni bekerja itu hanya 1-2. Yang lain numpang semua. Jadi, makanya mungkin waktunya Tuhan ini untuk mencabut semua ilalang itu. Jadi bagaimana mempercepat kedatangan Tuhan Yesus itu adalah dengan memurnikan gereja Tuhan, yaitu pribadi-pribadi kita masing-masing, untuk sama-sama satu titik, satu arah, bahwa Yesus memanggil jiwa-jiwa baru. Bagaimana kita memenangkan sebanyak-banyak orang, kan begitu. Menerima Yesus Kristus ini. Pak Endra, kita gantiannya Pak Saipudin, ini ada namanya Pak Dani, ini Muslim, udah kenal ya Pak ya. Bisa dia bicara Pak? Boleh. Ya, silakan Pak Dani. Ya, terima kasih Bang Rudi Yohanes dan juga Pak Saipudin, yang mudah-mudahan tetap sehat jasmani dan rohani. Itu aja. Ya. Kemudian ada satu hal yang mau saya sampaikan kepada Bang Rudi. Kira-kira kita sepakat tidak kalau kericikan, ya kan, kericikan, penipuan harus dibasmi. Sebagaimana yang dikatakan Sarifuddin Ibrahim tadi, ilalang itu dibersihkan. Saya sependapat itu. Sangat sependapat apa yang dikatakan Sarifuddin Ibrahim. Berarti kemudian dalam pemikiran saya juga bagaimana para penipu kelicikan itu kita basmi. Sepakat Pak Dani, tidak? sebentar. Kita dukung. Ya, Pak Dani, berarti Pak Dani sepakat juga dengan ucapan Pak Saipudin 300 ayat itu bagaimana? Janganlah. Kita bukan bicara ayat, kita bicara ilalang. Siap. Beda, kan nggak sama. Ya. Siap. Itu harus kita bedakan. Ilalang itu bukan 300 ayat, Bang Rudi. Nanti tersinggung Bang Dani itu. Satu. Iya. Saya bukan bilang itu Pak. Maksud saya bagaimana dengan... Loh, Pak Saipudin mana? Sudah tidak ada. Sebentar ya, ini harus kita keluarkan satu. Oh, udah masuk. Ya, Pak Saipudin silakan Pak. Dani. Ya, silakan Pak Saipudin. Enggak, Pak Dani. Pak Dani ya, silakan Pak Dani. Apa yang mau ditanya kepada Pak Saipudin itu aja langsung. Makanya saya katakan orang-orang yang berupaya mencari hidup, ya kan, dengan cara licik, dengan cara menipu, itu kita basmi. Kira-kira setuju atau tidak? Ya setuju. Nah itu mantap, itu yang harus kita basmi memang. Basmi seakar-akarnya para pelaku yang melakukan kelicikan, yang melakukan penipuan. Mungkin di dalam ajaran Pak Sarifuddin yang sekarang itu adalah hilang, kan begitu. Ya. Kita cabut, bersihkan. Benar itu. Saya kalau ada maksudnya Pak Dani, itu poin. Ini Pak Dani hati-hati nih bicaranya nih. Iya, Pak Biong. Ini saya kan bicara dengan Pak ini loh, Pak Biong. Kok Pak Biong langsung ketakutan. Pak Biong biasa-biasa aja. Mumpung beliau masih sini, langsung lanjut poin Pak aja. Ya. Gitu aja Pak Dani. Ya gitu aja. Oke, terima kasih. Siap. Pak Dani rupanya nggak berani dia menjuruskan sesuatu hal ya. Yang saya maksud tadi 300 ayat itu Pak. Maksud saya mau nanya dia. Apakah Anda setuju biar dia mau berdiskusi sama Bapak mengenai itu kian. Tapi dia nggak ada apa.
Oke, sekarang Pak Piong, silakan Pak Piong. Lama kita tidak berjumpa sama Pak Saifuddin ini. Silakan Pak Piong. Iya. Makanya saya masuk ini Pak sang debater Bang Rudi dan hambanya Pak Saifuddin Ibrahim. Karena kemarin saya bilang kok tidak ada live lagi gitu. Saya takutnya bagaimana. Makanya puji Tuhan ini hadir di sang debater. Saya bilang puji Tuhan, kan? Karena dari channelnya kalau kata Pak Papel itu homo channel ya. Karena dia bilang, wah sudah dihapus video-videonya gitu kan. Wah, saya bilang jangan-jangan bagaimana nih. Tapi ternyata ada di sang debater, puji Tuhan. Berarti hambanya masih aman ya. Puji Tuhan. Ya. Jadi ini tadi itu langsung Pak Dhani tuh maunya menunjuknya ke Pak Saifuddin sebenarnya arahnya tadi tuh. Jadi dia pura-pura aja dia keliling, sebenarnya mau langsung ke Pak Saifuddin itu perumpamaan yang dia bikin itu. Memang mereka begitu, Pak. Ya, kalau udah masuk ke saya ya langsung saya tekuk tadi. Kalau berani nanya apa aja, saya habisin. Jangan kan si Dhani, semua majelis ulama Indonesia itu saya mampu bertahan. Saya nggak akan kalah sama siapapun. Ketua MUI kah, NU kah, Muhammadiyah kah, nggak akan berani mengalahkan si Saifuddin Ibrahim. Karena di dalam Saifuddin Ibrahim itu ada Yesus Kristus gitu. Makanya nggak takut. Pak Saifuddin, ini sudah ada Aditya Kaliang yang agak-agak tapi jadi seorang Muslim. Silakan Aditya. Oke, bentar dulu ya. Oke, saya minum dulu sebentar ya. Soalnya lewat HP nih, kebetulan karena ada Pak Saifuddin Ibrahim. Bentar dulu, saya minum dulu. Minum, kan puasa. Oh iya. Kena lo. Parah lo Aditya. Wah, parah lo Aditya lo. Gimana sih? Nggak apa-apa karena nggak sengaja. Siap. Puasa terus. Begini Abi, sama tanya ya. Ya. Ya, kan taruhlah ketika waktu masih Islam itu Abi ini kurang bagus ya, kurang beriman dia juga masih kurang baik lah seperti itu. Nah, ketika Abi itu pindah keyakinan yang baru, atau seharusnya Abi itu menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Ya, bukannya menyerang keyakinan yang lamanya. Dan saya rasa orang zaman sekarang udah pada cerdas kok. Bisa menilai kok mana orang yang baik dan mana orang yang nggak benar tuh orang itu bisa menilai. Jadi saya ini nggak baik menurut kamu? Ya seharusnya kalau menurut saya sih ya nggak baik ya. Seharusnya Abi itu lebih fokus mengabarkan keyakinan Abi yang baru gitu loh. Memberitakan Injil. Gitu. Dengarkan jawaban saya. Jangan panjang-panjang ya. Yang kurang ajar Aditya. Dengarin. Yang jahat itu Al-Quran itu yang menghina orang Yahudi dan orang Kristen. Halo? Aditya? Ya, Aditya itu kan mikrofonnya tadi agak feedback. Yang jahat itu adalah Al-Quran. Jadi bukan saya yang buruk, yang jahat, yang bego. Nah, Al-Quran itu yang menghina Yahudi dan Kristen. Kamu baca ayat-ayat Al-Quran itu, pasti kamu temukan penghinaan oleh Al-Quran. Sudah 1443 tahun. Yahudi dan Kristen dihina dan diejek. Kalau kok ngomong saya kok menyinggung-nyinggung agama saya yang dulu. Makanya hapus dulu itu ayat-ayat yang menghina Yahudi dan Kristen itu. Begitu Aditya. Jangan asal ngomong kalau dengan saya. Jangankan kamu. Ketua Majelis Ulama Indonesia itu saya labrak habis. Kalau Muhammad masih hidup sekarang, saya labrak juga. Siap. Silakan loh dengan saya, dengan Saifuddin Ibrahim ini. Kalau Nabi Muhammad hidup pun saya omelin.
pakai bahasa Arab. Saya bisa bahasa Arab. Itu. Jadi kalau kamu ngomong seperti itu, ampun, maaf ya. Terlalu banyak ayat Al-Quran yang menghina Yahudi dan Kristen. Menghina agama lain. Ya ayyuhal kafirun. Hai orang-orang kafir. Penghinaan itu. Jadi menghina Hindu, menghina Buddha, menghina orang pokoknya non-Islam, ya kafir. Coba jawab kamu Aditya, kalau begitu. Oke, terima kasih Abi. Luar biasa jawaban. Jadi begini Abi ya. Kita ini kan hidup di Indonesia ya. Yang mana di Indonesia ini... Mau di Amerika, mau di mana ke, pokoknya masih ada di atas dunia. Ya. Oke, sahabat dulu Abi. Ya, kita ini kan hidup di Indonesia. Jadi semua umat beragama itu dilindungi di Indonesia kan. Misalkan kemudian di Bible... Apa? Hanya orang Kristen yang dimasukin penjara karena penistaan agama. Lu pakai mata, buka mata ya, baca baik-baik, terus ngomong. Ya, biar saya selesaikan dulu Abi. Jadi setiap umat beragama itu kan dilindungi dan kitabnya juga memiliki kitab masing-masing kan. Misalkan kemudian kayak di Bible itu kan anggaplah kami ini umat Islam dikatain domba-domba tersesat, dan itu tidak mengapa, itu kan bahasa kitab suci. Ya kan? Ya. Dan umat beragama dilindungi begini. Dan yang kedua, misalkan kemudian Al-Quran itu narasinya orang-orang yang di luar Islam dikatain kafir, nah, Abi juga harus lapang dada di situ. Karena apa? Karena ini kan bukan bahasa undang-undang, tetapi bahasanya kitab suci gitu loh. Terkecuali bahasanya kitab suci apa bahasanya Nabi Muhammad? Ya, sebentar dulu, jangan ke situ dulu Abi. Jadi jika kemudian pemerintah itu misalkan memasukkan ayat Al-Quran itu sebagai undang-undang, berarti kan di sini pemerintah memihak. Tapi ini kan tidak, Abi. Ya kan? Ini kan bukan bahasa undang-undang, tapi bahasa kitab suci masing-masing. Jadi ya kita nggak perlulah saling serang satu sama lain. Soalnya apa ya, kita begini Abi, kita itu boleh kok berbeda pendapat, ya, berbeda argumen dan segala macam. Tetapi jangan sampai karena perbedaan pendapat kita itu membuat atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, kan begitu Abi. Soalnya yang nonton YouTube ini ya macam-macam. Kalau kita sih yang biasa diskusi sama Abi mungkin slow-slow aja ya. Tetapi yang di luar sana gitu, yang nggak jarang-jarang nonton YouTube, yang kebetulan sebut pendek, ini kan gimana ya? Ini kan bisa menimbulkan ini nanti bentrokan nanti antara umat beragama, begitu Abi maksud saya. Iya. Nah jadi kalau dengan kamu Aditya, saya setuju, saya senang gitu. Tetapi ketika berbicara bahasa masalah agama, semuanya emosi beragama. Undang-undang pasal penistaan agama itu sejak diterbitkan, diberlakukan sampai hari ini belum ada orang Islam yang masuk penjara. Justru minoritas yang masuk penjara. Ya itu buktinya Ustadz Yahya Waloni juga beliau diponis 5 bulan Nabi. Mana pula ini? Itu Yahya Waloni itu dari Kristen masuk Islam. Memang itu sengaja dijatuhkan, sengaja ditangkap. Itu sialnya dia karena MKC ditangkap. Kamu harus tahu, yang saya minta itu Abdul Somad. Wah, kalau masa hukum itu tukar-tukaran gitu, Abi, ya nggak bisa lah. Ya, misalkan kalau menurut Abi itu, misalkan ya Ustadz Abdul Somad itu menurut Abi itu kena delik, ya tinggal dilaporin aja gitu loh. Bahwa kan negara kita ini ada jin kafir, lalu MKC ngomong Muhammad dikelilingi jin kafir. Kan itu masalahnya, bukan Yahya Waloni. Ya, jadi begini Abi, ya jadi sederhananya begini Abi. Ya misalkan itu menurut Abi itu ya dianggap delik atau apalah ya. Ya tinggal dilaporin aja gitu kan. Nanti kan kita serahkan ke pihak berwajib gitu loh. Tetapi karena kekuatan kadrun itu lebih hebat daripada orang-orang yang Iya. Apa sinyalnya agak putus-putus meskipun di Amerika ya. Sinyalnya kurang mempesona. Biar aku turun aja Bang Rudi karena mungkin biar banyak yang masuk. Terima kasih banyak. Jadi lebih kuat kadrun daripada yang NKRI, makanya begitu keadaannya Aditya.
Itu. Makanya saya tetap memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jadi begitu. Oke, saya kembalikan ke Bung Rudi. Siap. Ya, terima kasih Aditya ya. Ini kita karena banyak itu kita gantian. Nah, Pak Saifuddin di layar sudah ada namanya Habib Ali Asyakran M. Syakran. Kalau berani datang ke Indonesia katanya. Memang Pak Saifuddin sudah pindah warga negara apa belum Pak? Ngapain datang ke Yesus bilang kalau kamu dianiaya di satu kota pindah ke kota lain. Ya. Yesus kan nyuruh. Saya lebih taat kepada Yesus daripada undang-undang dasar 45 atau apapun. Siap. Yesus bilang kalau kamu dianiaya di satu kota pindah ke kota lain. Jadi bukan urusan takut atau tidak. Bagaimana penginjilan jalan terus. Itu. Mantap. Coba suruh masuk tuh Habib Ali itu. Ya, mudah-mudahan Habib Ali mendengar dan mau masuk. Ini sekarang ada Kristen juga ini Pak Saifuddin. Ini naik kafe namanya. Silakan Leku. Halo, naik kafe. Oh, halo. Mikrofonnya masih di mute itu. Halo, Ya, Pak Rudi Horas. Salam Pak Saifuddin yang ganteng. Haleluya. Kamu jangan bilang nanti si Rudi marah nanti kamu bilang saya ganteng. Rudi yang ganteng Rudi. Kalau Pak Saifuddin, Ya. saya penggemar berat Bapak. Apa yang Bapak lakukan itu semua, itu sudah benar Pak. Karena berdasarkan kebenaran. Saya setuju kali Pak. Karena kita hidup bukan dari makanan dan minuman saja. Amin. Banyak orang baik di kalangan Kristen ini, taunya jalan di tempat aja Pak. Padahal udah tahu kebenaran, nggak mau mengobrak-abrik. Contoh kecil saja Pak. Contoh kecil saja. Jemaat-jemaat sekarang jalan di tempat, tinggi ke gereja, udah tahu pun pendetanya salah, diam aja. Apa kata orang Batak? Yang penting ke gereja jangan lihat pendetanya, tapi lihat Tuhannya. Kan salah itu Pak. Salah. Jadi banyak orang Kristen ini ngomong ke Bapak Saifuddin, ya terlalu jangan gitulah, jangan inilah, jangan gitulah. Dia saja, umat Kristen ini, nggak berani mengobrak-abrik di dalam dominasi gereja ini. Banyak Pak. Saya dukung itu apa yang bilang Bapak itu. Sangat mendukung kali Pak, agar kebenaran ini terungkap Pak. Biarpun nyawa taruhannya, saya berdoa terus. Saya ada Pak, nggak henti-hentinya saya berkorban, nggak bohong saya Pak. Di setiap saya ada sesuatu pekerjaan saya itu, langsung saya bersedekah. Bukan Muslim saja, bukan Kristen saja, semuanya Pak. Halo? Artinya gini Pak, banyak organisasi di gereja ini, Kristen-Kristen hanya berdasarkan KTP Kristen, tapi tidak mau, artinya hidup dalam kebenaran, maka bahkan ikut dalam teologi Kristen. Udah salah Pak. Bapak yang lakukan itu semua benar itu Pak. Supaya Kristen ini harum namanya Pak. Benar Pak? Supaya Kristen ini harum namanya dan Tuhan Yesus itu terus dipermuliakan oleh karena satu orang. Yesus itu apa nggak mengobrak-abrik itu, termasuk mengobrak-abrik itu Pak. Berani dia pergi ngomong sama pejabat yang paling tinggi Pilatus itu, berani dia Pak. Oke, kafe. Gitu aja ya. Siapa? Saya dukung semua itu Pak. Saya berdoa untuk Bapak. Berani aja Pak, nggak usah takut. Siap, terima kasih naik kafe ya. Jadi betul katanya Pak Yesus berani mengatakan Herodes serigala. Bilang sama serigala itu kan ya. Pak, di sini sudah ada agama tuan rumah. Beliau ini agama lokal atau agama bangsa Indonesia. Dia mau menyampaikan sesuatu. Silakan agama tuan rumah. Iya, Bang Rudi, terima kasih. Halo. Ya, silakan. Itu Halo. ada Pak Saifuddin, silakan. Ya, silakan. Ya, selamat siang, selamat hari Minggu, Pak Saifuddin. Ya, selamat hari Minggu juga. Iya, Pak. Nah, kebetulan ini Bapak ada, saya ingin bertanya. Saya non Muslim, saya non Kristen juga nih.
ketika Bapak meminta untuk menghapus 300 ayat ya, saya rasa itu bukan hal yang baru karena salah satu tokoh Islam di India, Manes Rizvi, pernah mengusulkan membuat sebuah petisi ke Mahkamah Agung di India untuk meminta menghapus 25 ayat Al-Quran. Kemudian juga pernah mendengar kalau aplikasi Al-Quran di Apple itu diminta dihapus di negeri Cina. Kenapa hapus di negeri Cina? Karena pemerintah negeri Cina melihat bahwa konten itu merupakan konten ilegal. Artinya bahwa ada aturan di Cina menyatakan jika ada sebuah kitab yang membangun narasi membenci, memfitnah, dan lain sebagainya, maka itu tidak bisa diloloskan dalam badan sensor pemerintah Cina. Tetapi kemudian Al-Quran itu lolos dan ternyata berisi ada hinaan-hinaan dan tuduhan-tuduhan, dan itu dianggap sebagai sebuah ilegal karena dia masuk menembus sensor badan pemerintahan itu, Pak. Jadi, itu bukan artinya bahwa tuduhan Bapak terhadap saudara-saudara Muslim itu bukan hal yang baru. Bagaimana kira-kira Bapak menanggapi hal itu? Saya memang sudah mengumpulkan ayat-ayat ini. 300 ayat itu saya sensor, saya tulis, saya sudah kumpulkan semua. Tapi belum saya siarkan. Karena kalau saya siarkan akan menjadi lebih rame lagi nanti. Dan mereka akan sibuk mempertahankan diri ini Muslim. Memang di Cina itu sebagian ayat-ayat Al-Quran yang dalam bahasa Mandarin yang dipakai oleh orang-orang Muslim Uighur, itu kan Muslim Uighur itu banyak sekali, lebih daripada hampir 50 juta itu jumlah mereka. Tetapi tidak ada satupun Muslim Uighur yang menjadi teroris. Kenapa? Pemerintah Cina meratifikasi ayat-ayat Al-Quran yang nggak boleh diterbitkan dalam bahasa Cina. Ayat-ayat tertentu. Ayat-ayat tertentu ya sudah sering saya sebutkan gitu. Saya punya pandangan bahwa kalau kita mau membangun hidup toleransi dan damai, harus 300 ayat itu harus segera dihapuskan supaya Indonesia ke depan adalah Indonesia yang damai toleransi. Sementara kita melihat bahwa negara-negara Islam, negara-negara yang menggunakan Al-Quran sebagai hukum utama mereka, itu sudah hancur semua. Mesir hancur, Syria hancur, Iran-Irak kacau. Yaman itu porak-poranda dibom oleh tetangganya sendiri. Sampai 2017 itu 200.000 Muslim Yaman mati dibom oleh Arab Saudi pakai uang haji. Itu teganya itu bangsa-bangsa itu. Bangsa Arab ini nggak akan baik selama-lamanya sampai mereka mampu menjadikan agama itu nggak ada gunanya di tengah masyarakat. Mereka membangun hidup demokrasi, membangun bangsa mereka yang toleransi dan damai. Baru itu bangsa Arab bisa hancur, tidak hancur gitu. Sedangkan Alkitab itu Wahyu 22 ayat 18, aku berkata kepada semua orang yang mendengar tentang firman ini, tentang nubuatan ini, barang siapa yang menambah-nambah nubuatan ini, maka akan kena malapetaka seperti yang ditulis di dalam kitab ini. Jadi menurut Alkitab, Wahyu 22 ayat 18 sudah tidak perlu lagi kitab suci manapun. 600 tahun kemudian muncul Al-Quran ini. Al-Quran ini membenci semua orang. Semua non-muslim dibenci. Lalu dibuatlah hadis-hadis, kata-kata Al-Quran, agar semua orang itu saling beriman, saling mengasihi, sesama beriman itu saling bantu-membantu, tolong-menolong. Tetapi apa yang terjadi?
sesama agama Arab aja, sesama Islam saja mereka tidak bisa damai. Nah itu Pak, agama tuan rumah. Oke, terima kasih. Ya, Bapak baik tuan rumah. tuan rumah daripada agama Islam. Siap. Oke, gitu aja agama tuan rumah ya. Oke. Iya, Ini sudah agama banyak. Islam itu kanker stadium 4. Halo. Nah, di sini sudah ada Pak proposisi aksioma. Silakan, Bro. Selamat hari Minggu lah Eko. Selamat Minggu. Selamat hari Minggu Pak Saripudin Ibrahim. Oke. Selamat hari Minggu juga. Tadi si Aditya itu Aditya, jangan begitu Aditya. Coba beri di tengah dulu kamu mikirnya. Itu Ustadz Abdul Somad itu ya itu memang jelas dia nyinggung perasaan agama lain gitu. Jangan ngomong seperti itulah. Mungkin udah ada yang laporin tapi nggak ditanggepin gitu. Yang berimbang dikit lah Aditya ya, biar jangan enak-enak di kau saja gitu. Sama-sama enak lah kita gitu kan. Bagi ayat-ayat yang kekerasan, soal yang ayat kekerasan itu ya, apapun Aditya coba kau baca lagi ayat-ayatmu itu yang dimaksud Pak Saripudin itu. Coba kau baca dulu di kamarmu itu. Kau renung-renungkan dulu. Cocok apa enggak itu di negara ini gitu. Oke. Makasih deh. Terima kasih proposi aksioma. Sekarang Pak Saipudin, ini ada Gus Hendi. Gus Hendi ini seorang pengacara juga dan seorang Muslim. Dia mau berbincang. Silakan Gus Hendi, mikrofonnya dihidupkan Gus. Terima Silakan. kasih. Selamat sore Bang Rudi dan Mbah Udin. Siap. Monggo. Gimana ini Mbah Udin? Kalau dalam ajaran Kristen itu harus menjadi warga negara yang baik atau enggak Mbah Udin? Oh iya. Nggak boleh melawan pemerintah, nggak boleh demo. Nggak boleh melawan pemerintah. Itu yang sekarang gini Mbah Udin. Kalau Mbah Udin ini warga negara Indonesia yang baik dan sekarang sedang menghadapi proses hukum, sebagai warga negara Indonesia yang baik, pulang atau kabur Mbah Udin? Yesus bilang kalau kamu dianiaya di satu kota, pindah ke kota lain. Pertanyaanku Mbah Udin, kenapa memilih tidak pulang? Yang menganiaya siapa? Kalau Mbah Udin merasa benar, pulang ke Indonesia. Hadapi proses Kamu hukum. tahu nggak, saya sudah dipenjarakan selama sudah 4 tahun saya divonis. Kamu tahu nggak? Tahu. Nah, ya sudah. Divonis itu berarti dinyatakan bersalah atau benar Mbah Udin? Nah, itu kan namanya negara politik, tipu-tipu. Kamu kan sebagai, kalau kamu pengacara tahu itu. Ya tahu lah. Ya Yang sudah. Polis itu Ya tentu sudah. bersalah. Sekarang gini Mbah Udin. Mbah Saya Udin ini mau enggak. pulang atau tidak kan urusan saya. Emang kenapa? Gini loh Mbah Udin, ini soal warga negara. Soal warga negara. Sudah, itu mau urusan warga negara kah, mau tidak kah, itu urusan pribadi akhirnya. Gini Mbah Udin, soalnya Mbah Udin itu kemarin ngeritik si Zong yang nggak berani pulang. Dan sekarang kenapa Mbah Udin kok juga nggak berani pulang? Kok nggak konsisten? Jahat pemerintah Indonesia itu karena ketidakadilannya itu. Bukan saya nggak takut pulang, tunggu. Saya memang tiket saya belum pulang. Tetapi persyaratannya tangkap Abdul Somad, tangkap Yahya, tangkap si Kainama, Felix Xiao, Irene Handono. Pokoknya penista agama harus ditangkap. Nah, sekarang saya belum dengar itu. Supaya ditangkap itu. Perkara pidana itu pertanggungjawaban personal yang tidak bisa dilibatkan sama orang lain, Mbah Udin. Makanya belajar. Sampean kok ngomong iki hukumnya podo, delike podo, urusannya podo. Apa sampean iki? Sampean iki orang dolor.
Itu urusan masing-masing, punya sekat sendiri-sendiri, nggak bisa dijadikan syarat. Saya mau pulang itu ditangkap, nggak bisa seperti itu, Mbak Udin. Lah ya saya menurut menurut aku, sakarepku, ngono loh. Nah, sekarang gini Mbak Udin, masuk ke materi. Kalau Mbak Udin mengusulkan penghapusan 300 ayat suci Al-Quran dengan narasi-narasi yang menghina Islam, memang menurut Mbak Udin yang punya kewenangan untuk menghapus siapa Mbak Udin di Indonesia? Siapa yang punya kewenangan? Menteri Agama mestine. Sekolah dulu Mbak Udin. Menteri Agama sekolah kakekmu. Saya ini sudah lebih sekolah daripada lo. Sekarang kalau Mbak Udin bilang Menteri Agama punya kewenangan menghapus ayat suci Al-Quran, mana dasarnya Mbak Udin? Sakarepku. Uang pemerintah Cina itu iso, uang pemerintah Korea, Jepang, Taiwan itu iso ngapus ayat Quran itu. Saya ingin Mbak Udin tak ajarin Mbak Udin. Di Indonesia itu kebebasan beragama itu dijamin oleh konstitusi. Bohong. Termasuk agamanya. Kalau Mbak Udin ngapusi, ojo ngapusi kowe. Bebas opo nek. Wong gereja dibakar, kamu nggak punya mata, Bang. Ya perjuangkan kakek lo. Apa nggak ada? Itu negara yang menjaminnya, bukan Gus Handi, bukan saya yang mempertahankan gereja yang dibakar. Itu harus ada kebijakan pemerintah. Punya kewenangan menghapus ayat kitab suci. Ada nggak? Di Indonesia punya kewenangan itu. Sekarang saya tanya, ada nggak untuk membakar gereja dari orang Islam yang benci begitu? Itu ada saluran hukumnya. Kalau ada peristiwa pidana seperti itu, menurut Mbak Udin ngomong ngono kabeh iso ngomong kaya ngono Gus Handi. Iya, kalau itu ada saluran hukumnya. Kalau menghapus ayat nggak ada prosedur hukumnya Mbak Udin. Formalitasnya omongan kamu itu benar. Nek angger ngomong kaya kowe iku. Nggak ada itu. Makanya ada nggak undang-undang membakar gereja? Bantu Mbak Udin. Kalau memang Menteri Agama punya kewenangan untuk menghapus ayat suci Al-Quran atau ayat-ayat dalam kitab suci yang lain, carikan dasarnya kalau Menteri Agama punya kewenangan. Iya nggak ada. Sama dengan nggak ada kewenangan orang Islam bakar gereja, menghentikan orang ibadah, itu sama. Kamu punya nalar hukum nggak? Terjadi Mbak Udin, umat Islam pun juga sering digituin. Tetapi negara memberikan saluran hukum. Siapa orang Islam yang diganggu? Yang mestinya dibakar siapa? Ya cari aja sendiri berita. Ada nggak seperti itu? Yang ada itu Ahmadiyah, Masjid Ahmadiyah dibakar oleh sesama mereka juga. Ada. Mana ada Kristen bakar masjid? Ini Mbak Udin. Bu Sandi, wes, tutup mulut kowe. Kamu otakmu nggak nalar dengan pembicaraan saya. Mbak Udin yang makin tua itu KKB diapain itu Mbak Udin? KKB itu teroris bukan itu? Bukan. Teroris apaan? KKB itu bukan teroris. Kamu datang ke Papua, tangis dulu bagaimana orang Papua dihina dan diejek sama ABRI. Itu teroris. Kriminal bersenjata itu termasuk separatis teroris. Kalau Mbak Udin bilang ya terserah Udin lah. Ya, Gus Handi udah tua jadi warga Indonesia yang baik. Pulanglah, gitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus Handi ya. Sabarkan hatimu Gus Handi. Pak Saifuddin, di sini ada Fatima Satkia. Apakah dia bisa bicara dengan Bapak? Nah, boleh. Silakan, oke. Halo Mbak Fatima, Bu, silakan. Ini ada Pak Saifuddin, mikrofonnya dihidupkan. Halo. Ya, halo, salam. Salam, silakan. Itu Pak Saifuddin ada. Ya, selamat hari Minggu Pak Saifuddin Ibrahim, Abi. Ya. Ya, luar biasa. Bu Fatima, sebentar. Suaranya masih terlalu jauh itu. Oh, suara saya jauh? Iya, jauh. Oke. Saya sebenarnya dari tadi pengen masuk loh Pak, tapi susah banget ya untuk masuknya. Ya sudah, maklumlah orang top nomor 1 di Indonesia lagi datang.
Udah Silakan, kencang Pak belum Timah. suara saya? Udah kencang? Udah. Kedengaran sih, tapi kayaknya jauh dia. Kalau saya pas, suaranya. Ya, Pak Saipudin pas. Pas ya. Oke, ya. Saya pengen nanya sama si Gus Handi tadi sebenarnya. Dia kalau bicara cuma hanya ngotot, nada bahasanya juga seperti menghina. Kita pertanyakan, undang-undang penistaan agama itu diperuntukkan siapa? Abi nggak minta muluk-muluk kok. Gampang, Abi juga udah pernah ngerasain di penjara, ya kan? Ya betul kan, Abi ya? Lalu kemudian ketika orang menuntut dia untuk masalah pulang, masalahnya Indonesia ini sudah mampu belum untuk bersikap adil. Kalau sudah bersikap adil, tentu Abi pun juga tidak masalah untuk dia pulang. Dikarenakan melihat keadaan Muhammad Kc saja, itu sudah jelas-jelas diperlakukan berbeda daripada Yahya Waloni. Kalau si siapa tadi mengatakan Yahya Waloni kan juga masuk, yang jadi masalah Yahya Waloni hanya sekedar dimasukkan penjara tetapi nggak dihukum. Tetapi Muhammad Kc itu bukan hanya dihukum lagi, dihancurin di situ. Nah ini bentuk ketidakadilan. Lalu dia hanya berapa bulan, lalu kemudian si Muhammad Kc itu sampai tahun-tahunan gitu ya. Kita nggak tahu sih untuk ketok palu keputusan dari 6 April nanti. Kita doakan saja dapat berapa hukumannya, karena walaupun bagaimanapun berapa saksi pun yang sudah dihadirkan itu seolah-olah percuma, dikarenakan memang tujuan mereka adalah diskriminasi. Begitu sih Bung Rudi menurut saya. Ya, sebentar. Ini Pak Saipudin tadi terdepak. Terputus lagi ya. Kita tunggu ya. Iya. Sabar. Gitu aja Bu Fatimah. Ya, sebenarnya saya pengen tadi tuh gemes banget tuh sama si Gus-Gus itu tadi tuh. Pengen masuk dari tadi. Gemas sama Pak Saipudin. Enggak. Oke, gitu aja ya. Salam aja ya, titip salam buat Abi tetap kuat. Dan kita juga sesama Kristen, ayo kita saling bersatu, jangan saling serang menyerang. Kalau memang ada sesuatu yang butuh dikritisi, lebih baik lakukan. Udah datang Pak Saipudin sudah itu masuk dia. lagi. Oke, siap. Abi, jangan lupa mampir Abi ke channel saya, Abi. Saya pengen ngobrol banyak ini. Ya, orang pengen mendengar suara Abi ya, dan bagaimana sebenarnya kebenaran itu harus diungkapkan semacam apa. Gitu loh, Pak. Jadi saya harap nanti Abi bisa juga hadir. Ya, oke. Sehat selalu ya Abi ya. Makasih. Terima kasih Bu Fatimah ya. Sekarang Pak Saipudin ini kan public enemy. Nomor 1 orang terkenal. Ya, Pak Omar, silakan Pak Omar. Ada yang mau disampaikan? Halo, selamat hari Minggu Pak Saipudin sama Bang Debater. Saya sedikit mengkomentari apa yang dikatakan si Gus Handi. Dan saya mau soroti kualitas pengacara kok seperti itu. Ya. Kedua, saya sangat setuju kalau Pak Saipudin menetap di Amerika Serikat ya. Kalau perlu nggak usah kembali ke Indonesia. Ya karena kita tahu lah bagaimana penerapan hukum di Indonesia itu. Banyak bukti fakta, tapi si Handi itu seperti tutup mata. Dia nggak jujur. Ya, dia nggak jujur. Pertama, seperti kata Abi tadi bahwa politik Indonesia itu hukum Indonesia itu adalah politik. Benar. Kita lihat kasus Ahok. Kalau melihat hukum yang sebenarnya, ketika si penyebar video yang dirubah itu siapa namanya dinyatakan bersalah, seharusnya Ahok itu lepas secara hukum. Dan negara harus membersihkan nama dia atas hukum. Ya. Tetapi karena tuntutan mayoritas, Ahok tetap dihukum penjara sesuai keputusan hakim. Ya. Banci itu keputusan hukum itu. Nah, cuma si Gus Handi nggak bisa melihat itu. Karena otaknya dia tidak diisi dengan hukum yang dipelajari di mata kuliah dia. Otaknya dia diisi doktrin agamanya. Ya, kalau menghina agama lain itu siar kebenaran menurut versi mereka. Ya kita akui itu. Tetapi di dalam bernegara itu tidak boleh, apalagi di dalam kehidupan berkemanusiaan. Ya, mereka selalu berdalih itu siar. Iya, siar embahmu.
Ya, itu bukan syiar. Kami pun tahu, bolong-bolong di agama kami tahu, tapi kami tidak mau berbicara itu di ibadah kami, di perkumpulan kami. Kami tahu kok. Karena kami tahu letaknya, posisinya itu di mana, harus menempatkan itu. Kalau kita berdebat lintas agama, mau berdebat apa, ayo buka-bukaan, gak apa-apa. Bahkan kalau berdebat pun kalian akan mengancam-macam. Karena kalau kalah berdebat kan itu lapor-lapor. Ya. Nah, saya dukung Pak Saifuddin itu di Amerika aja. Lanjutkan misinya. Ya. Siap. Apain ke Indonesia? Itu aja, Omar. Selama Indonesia masih mempolitisi hukum undang-undangnya, nggak usah. Itu aja, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih, Omar. Silakan ditanggapi, Pak Saifuddin. Kalau ada yang mau tanggapi. Ya, saya kira dari pernyataan saya dari awal, ya sudah menjawab semua. Itu hanya tambahan dari abang tadi. Ada ini ada Ibu Eva Soraya. Ya, dari dekat Pak Saifuddin juga ini, sama-sama luar negeri. Silakan Ibu Eva. Selamat pagi. How are you, Pak Abi? Nice, fine. Okay, thank you. Mau tanya nih, Bapak bilang ada 300 yang Bapak ingin minta diubah ya? Ya. Pertanyaan saya adalah apakah adakah Bapak ahli dalam hal itu ya, dalam agama yang lama gitu ya? Itu yang saya tahu. Bapak tahu sejarahnya atau apa? Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, apakah Bapak juga termotivasi untuk mengungkapkan ini? Karena ada, kalau nggak salah setahun yang lalu ya, King Salman ingin merubah 2.500 itu ayat-ayat, termasuk gramatikal, bunyi dan isi yang kalau saya tidak salah ada yang ditambah dan diubah atau bagaimana gitu ya. Apakah itu menjadi salah satu motivasi Bapak untuk selain keadaan di negeri kita ya, untuk meminta mengajukan permohonan perubahan kitab agama Bapak yang Bapak tinggalkan dulu. Itu saja, Pak. Yang saya baca adalah fenomena bangsa ini karena kitab Al-Quran itu adalah kitab yang berbahaya. Itu fenomenanya. Jadi kenapa orang Kristen ini begini? Itu karena membaca kitab sucinya. Kenapa orang Islam suka bakar gereja, ganggu orang ibadah agama lain? Itu karena kitab sucinya. Jadi secara tidak disadari manusia itu dibangun oleh kitab sucinya. Jadi kitab suci ini bahaya laten. Bahaya laten bagi seseorang. Termasuk kenapa orang Kristen tidak mau mengganggu agama lain, itu karena kitab suci yang melarangnya. Nah, saya ini muncul dari Islam, maka saya menjadi pemberani lebih daripada orang Islam yang dari kecil, orang Kristen yang dari kecilnya. Jadi sangat berbahaya sekali kitab suci ini. Dan saya melihat, yang ketiga, saya ini adalah korban dari undang-undang penistaan agama. Maka pasal penistaan agama ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pelaksanaan hukum di Indonesia. Kenapa? Karena orang-orang di Indonesia menjadikan pasal penistaan agama ini sebagai jeratan bagi minoritas. Kalau mau tahu sesungguhnya, itu jerat untuk menjerat, perangkap bagi siapa saja. Coba Ahok hanya dengan memakai Al-Maidah 51 langsung ditangkap. Apanya penistaan?
Bagaimana hakim yang meriksa? Ada nggak keinginan Ahok untuk menista? Itu nggak bisa dibuktikan. Nggak mungkin Ahok menista. Dia membantu orang Islam dari kecilnya. Dia melihat bapaknya menolong banyak orang Islam di Belitung sana. Nggak terbukti. Artinya pasal penistaan agama ini dipakai untuk menjadi perangkap bagi minoritas. Itulah sebabnya karena saya ini memandang jauh ke depan dan melihat hal-hal yang jauh, itulah sebabnya saya meminta karena kitab suci ini menjadi bahaya laten bagi Muslim untuk memahaminya. Dan banyak alasan-alasan lain karena Al-Quran ini ternyata tidak bisa dipakai untuk membangun manusia di dalam sebuah negara Islam. Nyatanya apa? Negara-negara yang berdasarkan Al-Quran itu berantakan semua, kacau semua, hancur semua. Dan sumber dari terorisme itu adalah dari Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menyuruh menteror manusia lain karena beda agama. Oke, siap. Ibu Eva, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu aja ya, cukup ya Bu? Itu aja Pak, itu aja. Oke, terima kasih Bu Eva Soraya. Oke, sudah? Nah, ini satu lagi Pak, satu lagi Pak. Ini banyak yang ngantri Pak, tapi mungkin Bapak udah capek. Satu aja Pak ya, dari tadi dia sudah mau naik ini. Halo Hero Tiger, silakan Hero, hidupkan mikrofon Hero. Hero, halo Hero. Wah, dia nggak. Halo. Ya. Sorry. Silakan. Ya, saya mau nanya nih sama Saifuddin Ibrahim, Pak Saifuddin. Dari mana yang Al-Quran itu berbahaya, Pak Saifuddin? Saya mau nanya. Mau ngerti Quran nggak? Ya, saya lebih ngerti Quran, makanya saya nanya sama Anda. Waqtuluhum min haitsu sakiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatl. Pahami dulu ayatnya Pak Saifuddin. Itu ayat-ayat dalam Al-Quran, bukan ayat-ayat dari teroris, melainkan ayat-ayat yang diperangi. Paham nggak? Ya, kalau memang Al-Quran itu adalah sumber dari teroris, ya kalau Anda mengatakan pesantren adalah sumber dari teroris, Indonesia yang memerdekakan Indonesia ini adalah orang dari para santri, Pak Saifuddin. Salah. Salah dari mana? Ada nggak? Gini, Pak Saifuddin, ada nggak? Ya, ada nggak dalam sejarah? Dalam sejarah dengan teriakan haleluya. Nggak ada teriakan Akbar. Dengan mayoritas Muslim, maka pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu orang Islam. Ya emang jelas. Itu Anda tahu. Orang Thailand itu nggak pakai Allahu Akbar. Karena dia agamanya Buddha, bego. Bung Tomo agamanya apa? Ya, agama Islam. Ya udah, ya dalam sejarah teriakan itu Allahu Akbar. Maka kemerdekaan itu bukan karena Islam, tetapi karena sudah waktunya merdeka. Dari mana ya? Anda belajar sejarah nggak? Saya belajar. Orang Vietnam belajar dari mana Anda? Belajar dari mana Anda? Filipina merdeka. Merdeka. Enggak pakai Allahu Akbar. Kenapa? Sekarang mana buktinya? Anda nggak landasan Anda. Di pesantren itu banyak di seluruh Indonesia. Ya, wakil presiden kita, Bapak Maruf Amin, itu tamatan dari pesantren. Berani-beraninya Anda mengatakan pesantren yang mengatakan radikal. Jangan ngomong kamu masih kadrun. Otakmu itu masih kotor, hatimu masih busuk, Hiro. Ya, otak Anda yang kotor. Bukan. Saya sekarang gini. Bahwa Al-Quran ini sangat berbahaya bagi kemanusiaan di masa depan. Berbahaya dari mana? Anda baca nggak ayat-ayat toleransi dalam Al-Quran? Baca nggak?
Hanya ayat doang. Baca Anda itu baca di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya, yang mau Islam silakan, yang mau Kristen silakan. Ya, begitu juga di surah Mumtana ayat ke-8. Allah tidak akan, ya Allah tidak akan melarang kamu berbuat adil kepada orang kafir selagi orang kafir itu Hiro gantian. tidak memerangi. Nah, silakan. Hiro gantian berbicara. Jangan emosi, pakai otak dikit, Kadrun. Kalau kata-kata itu tidak ada paksaan dalam agama. Kalau Muhammad mengajarkan kayak begitu, kenapa harus perang? Ayo. Ya, yang mengajarkan perang siapa? Umat Islam dulunya diperangi, bukan memerang. Kamu sangat bohong. Bohong dari mana? Madinah itu, dengerin dulu. Di Madinah itu, ketika Muhammad hijrah ke Madinah, sudah ada 5 suku besar Yahudi. Dan ada 1 suku Nasrani, Najran. 5.000 orang Yahudi dibantai sama Muhammad. Mana buktinya? Mana? Bukti, baca dong sejarah. Saya udah baca sejarah. Sejarah apa yang belum saya baca? Emang sejarah apa yang Anda baca? Muhammad, sejarah Bang Mamat. Ya, Sejarah Sirah Bang Mamat itu. Sirah Nabawiyah, semua karya para ulama udah saya baca. Sirah Nabawiyah yang mana Anda maksud? Tunjukkan sama saya. Enggak usah Hayatul Muhammad. Anda tidak bisa menunjukkan bukti di sini. Siapa pengarang Hayatul Muhammad? Coba. Hah? Siapa pengarang kitab Hayatul Muhammad? Siapa? Ayo. Sarum, mana buktinya? Mana buktinya sini? Dasar. Mana buktinya? Bapak. Ya, ingat baik-baik ya. Anda itu tidak ada hak. Ya, tidak ada hak meminta kepada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat. Saya warga Indonesia berhak untuk meminta. Sebenarnya kalau saya minta ayat-ayat Bible dihapus gimana? Saya minta. Ya silakan aja, hak kamu, silakan. Ya. Emang di ayat-ayat di Bible nggak ada ayat-ayat peperangan? Ya silakan kamu usulkan. Tapi kamu dengar ada nggak ini, Pak Ibrahim? Ya, ada nggak dalam Bible itu aturan peperangan ada nggak? Ada. Dalam aturan. Ada. Apa? Ada. Apa aturannya? Ya banyak, bahkan boleh membantai siapa saja. Oh, berarti dalam peperangan boleh membantai siapa saja. Anak-anak boleh dibunuh. Anak-anak boleh dibunuh. Dulu kok kampret. Dengar dulu kampret, ya. Semua ayat-ayat tentang peperangan itu adanya di Perjanjian Lama dan itu disebut nama-nama suku. Dengar dulu, Dul. Dengar dulu Pak Iwo. Itu begitu, dengarin dulu kampret. Ya udah, nggak usah emosi lah, selalu aja sama saya. Saya mah hanya untuk menyenangkan kamu aja, saya panggil kamu kampret. Dengarin baik-baik. Semua ayat-ayat tentang peperangan itu adanya di Perjanjian Lama, tetapi disebutkanlah suku-suku musuh Yahudi itu, misalnya Bani Amon. Nah, Bani Amon itu salah satu suku yang menjadi musuh bebuyutan orang Israel. Tetapi seluruh suku itu sudah musnah semua. Sekarang nggak ada lagi suku itu. Muncul datang orang Palestina yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang Arab itu. Sekarang memusuhi Yahudi. Itu. Al-Quran 600 tahun kemudian setelah Alkitab itu membuat pernyataan kebencian terhadap Yahudi dan Kristen. Memang di Al-Quran ada kata Israel. Dengar dulu, Dul. Kampret. Ampun deh. Dengar baik-baik. Perjanjian baru, Yesus tidak pernah membawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak pernah dibawa oleh Yesus Kristus. Jadi menghapus semua. Anda baca di Lukas. Ya. Para siapa yang tidak setuju aku menjadi rajanya, maka bunuhlah di depan mataku. Itu ada di Lukas. Itu gimana? Itu baca ya begitu juga di Matius. Aku datang bukan membawa kedamaian, melainkan pedang.
Baca mau apa? baik-baik dul, dasar kampret. Ya lu juga baca Al-Quran tuh baik-baik lah. Kalau saya gitu, ya Anda suruh Anda nyuruh saya Jangan baca satu Bible. ayat itu. Kata-kata itu bukan untuk membawa pedang, tetapi mengingatkan orang. Gara-gara orang itu terima Yesus, mereka ributlah satu rumah. Bukan pedang itu. Bukan pedang. Itu disuruh bunuh. Barang siapa yang tidak menyetujui aku menjadi rajanya, maka bunuhlah di depan mataku. Itu kan jelas ayat itu. Bukan ayat itu, perumpamaan. Yang diucapkan Yesus tentang alasannya raja. perumpamaan. Masa perumpamaannya agak begitu? Masa disuruh bunuh? Hiro. Kalau kamu temukan satu ayat yang merujuk kepada seperti Muhammad membunuh orang Yahudi di Madinah, saya masuk Islam lagi. Ayo. Gak usah. Anda nggak perlu masuk Islam. Sekarang begini. Ya, tadi Anda itu ayat di Perjanjian Lama. Berarti di Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi nggak dipakai dong? Pokoknya nggak bisa lewat Zoom begini untuk kamu itu Tiger Hero. Kamu berarti, itu otak tumpul. Hiro, terima kasih ya. Siap, terima kasih Hiro. Jadi puas tidak puas, senang tidak senang, itulah yang terjadi. Pak Saifuddin, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini saran saya Pak. Semangatilah kami yang ada di Indonesia ini, masuklah nanti ke punya saya Fatima, ke punya Erben, ke punya ini. Kenapa? Karena saya lihat efeknya luar biasa. Jadi sekarang mental mereka yang down itu bisa naik kembali. Tinggal saya lah satu-satunya pendebat yang nampak wajah Pak. Ini memang sangat disingkat. Tapi saya tetap bertahan. Oke. Bagus. Ada yang mau disampaikan Pak? Terima kasih. Saya iseng-iseng masuk tadi. Bang Rudi maju terus. Jangan takut. Itu mau dilaporkan, mau ngomong apa kek. Susah sehari cukup untuk sehari. Jadi begitu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Saifuddin, sama-sama. Siap. Ya. Nah kawan-kawan, itulah tadi Pak Saifuddin ya sudah hadir. Saya terkejut kawan. Tidak nyangka beliau hadir kawan. Saya bicara tentang beliau, tiba-tiba beliau nongol. Ya kan? Saya lihat di backstage, ini kayaknya Sarah, tapi kok laki-laki saya bilang kan. Tiba-tiba saya naikkan, Pak Saifuddin benaran kawan ya. Jadi kawan-kawan yang nggak sempat bicara sama Pak Saifuddin, tenang saja. Saya sudah minta tadi, saya kasih saran sama beliau, masuklah ke channel-channel Kristen yang lain. Kalian nanti bisa ke sana, bertemu dengan beliau di sana, berbicara, silakan. Memang kita rindu ya, beliau sudah nggak di Indonesia lagi, sudah pergi ke luar negeri. Nah, memang penting beliau nanti masuk ke channel-channel Kristen yang lain kawannya. Tujuan apa? Untuk menyemangati orang Kristen ini untuk berkumpul dan mendengarkan beliau memberikan paparan di ruang-ruang seperti ini kawannya. Karena memang jujur saja kawan, kita itu sebenarnya sulit untuk membicarakan hal ini. Kenapa? Kalau mereka mah gampang. Mau bilang Yesus kawin, mau bilang Yesus punya anak, mau bilang Yesus poligami, bebas aja Sultan. Mau bilang disalib jin, mau bilang Yesus hantu, mau bilang ini, bebas aja Sultan. Tapi kita tidak bisa sebebas itu ya kawan-kawan ya. Dan memang betul, kalau kita masih di Indonesia, gunakanlah cerdik seperti tulus, cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Kalau Pak Saifuddin kan sudah di luar negeri, jadi beliau tidak sudah mengurangi yang namanya seperti kita khawatir segala macam ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Enak sekali berarti luar negeri ya. Tapi nanti kita berbondong-bondong ke sana, tidak mungkin pula ya kawan-kawan. Siapa jaga kandang? Oke kawan-kawan, saya iklan sedikit ya. Saya membangun rumah anak terang, yang mana misinya nanti ya proyek percontohan bagi kekristenan di Indonesia ya. Bagi siapa saja yang mau berdonasi silakan, tinggal 10% lagi ya, itu tinggal buat kaca. Kalau sudah selesai kita akan jalan ya. Kekurangan dananya hanya tinggal 20 juta lagi. Itu yang masih kurang untuk dibayarkan ya. Bagi yang mau berdonasi silakan, bagi yang tidak mau ya nggak masalah. Kita nggak ada paksaan. Tujuannya nanti dari sini saya ingin membuat sebuah proyek percontohan bahwa sejak anak-anak
Kalau anak Kristen kita doktrin dengan kasih, percayalah kawan. Besar mereka, kalau kasih semuanya, kalau tidak ada musuhan, tidak ada ribut-ribut dan ini. Dan sejak kecil harus kita ajarkan isi kitab suci. Itulah nanti misi di sana. Selain juga saya nanti akan menampung anak-anak terlantar yang dibuang orang tuanya juga di sana. Ya, itulah yang misi saya emban, dan saya beri nama tempat itu Rumah Anak Terang. Tidak saya katakan panti asuhan. Kalau panti asuhan, konotasinya nanti bentuknya sempit, rame, begitu, begono. Ini dah anak terang. Kenapa rumah itu agak bagus saya buat? Karena anak terang, anak Yesus. Tidak lagi saatnya kita buat di dalam kesusahan. Kalau dia sudah masuk terang, dia menjadi berkat bagi orang lain ya. Jadi anak-anak di sana, saya harapkan nanti mereka bisa ya membawa nama orang Kristen atau apalah namanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah kawan-kawan, berhubung semuanya sudah masuk dan waktu kita juga sudah panjang ini memang masih banyak yang ngantri kawan. Tapi ini sudah jam 4 sore ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang lagi. Kita naikkan dulu Ibu Maria Teduh. Halo Ibu Maria, maaf ya Bu, tadi nggak sempat bicara sama Pak Saifuddin. Silakan Bu, apa yang disampaikan Bu? Ya, saya cowok Bang. Mario, sorry. Aku Maria aku dengar. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Bang Rudi Yohanes. Ini tadi. Dirimu Muslim? Iya Bang. Muslim. Kenapa nggak kirim pesan tadi di privat chat itu? Kalau Muslim. Oh bisa ya Bang ya. Bisa. Gitu. Ketik aja ada privat chat, ketik. Karena kan kita ingin berdiskusi dengan Pak itu tadi ya. Iya. Maria namanya, Maria kuliah di sini, Maria. Kalau Maria Kristen. Oke, silakan. Iya, tadi mau nanya sih sama Abi Saifuddin ya, karena Abi kan walaupun udah menjadi orang Kristen pasti masih nyangkut-nyangkut lah ilmu keislamannya ya, karena dia kan juga pengajar Islam. Saya sendiri kan memang Islam dari lahir, tapi pemahaman saya tentang Islam kan masih di bawah beliau mungkin ya. Jadi ada yang ingin saya tanyakan terkait konflik antara Bapak itu dengan pendeta JT ya, pendeta JT. Ya. Nah, untuk itu makanya saya tadi udah saya kumpulkan sih pertanyaan. Jadi pertanyaannya tuh berbunyi seperti ini. Menurut Bapak, hukum membuka aib saudara sendiri gimana di dalam agama Islam? Apabila tidak dibolehkan, bagaimana di dalam agama Kristen? Tapi apabila di dalam agama Islam itu dibolehkan membuka aib sendiri, kalau boleh itu tentu ada alasannya ya. Nah, jika ada alasannya, apakah Pak JT memiliki alasan yang kuat untuk dibukakan aibnya? Nah, begitu. Kalau dia dalam ajaran agama Kristen sekarang yang dianut oleh Bapak Saifuddin Ibrahim itu gimana? Nah, seperti itu Bang Rudi Yohanes. Yang ingin saya tanyakan. Iya. Oke. Ya, terima kasih Maria Teduh ya. Nah kawan-kawan, kalau kalian tadi Muslim kirim di private chat itu kan ada itu, kirim pesan kayak tadi siapa kunaikkan ya, kayak Hero juga tadi kunaikkan ya. Sayang sekali karena kalau kalian kan Muslim sekarang ini sedang menghadapi yang namanya namanya ada gejolak terhadap Pak Saifuddin. Ya ungkapkan saja, itu yang saya inginkan. Beliau ini kan sulit untuk ditemui karena sudah di Amerika pertama. Yang kedua, kalau di channel beliau pun tidak ngajak ngobrol gini, kebetulan beliau masuk, ya apa salahnya. Dan jangan lupa saya mudah-mudahan beliau mau masuk juga ke channel Kristen lain agar kawan-kawan Muslim bisa melampiaskan atau mengungkapkan unek-uneknya ya, agar ya berjalanlah seperti mana apanya. Oke, jujur, silakan jujur, hidupkan mikrofonnya jujur. Sebenarnya tadi ya, selalu bro. Salam Yeay, Pak, apa kabar? Lama tidak ketemu. Iya. Silakan, gimana nih kondisinya? Tapi aku masih kesal loh dengan yang waktu dia yang melaporkan para YouTuber itu. Saya masih kesal sampai sekarang itu. Itu yang bikin saya langsung saya jujur aja ya. Jujur itu. Tapi dengan pernyataan ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya. Nah, saya masih kesal. Apa tindakannya itu berdasarkan apakah dia pemikiran dia, apa pemikiran orang. Sedangkan orang yang dia kenal kan dia tahu kenapa dia harus turuti. Sampai orang ngemis, kasihan si Pavel.
Saya lihat profilnya. Ya kan bro kan waktu itu, syukur bro yang nggak kena kan. Tapi bro nantangin waktu itu kan. Ya nggak bro? Ya, saya benar, melihat Pak, ya. benar. Ya. Ya, waktu itu bro nantangin. Itu kurang, aduh, saya lihat kurang Aku gimana lupa ya. pula tadi. Lupa Hah? tadi aku menanyakan. Padahal aku udah menanyakan itu. Kenapa kemarin Pak di strike itu semua? Lupa sekali, lupa. Iya, kan dia harusnya berpikiran, harusnya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kenapa dia tidak memakai itu? Kalau untuk yang suruh dia pulang ke Indonesia, Pak Safriudin, itu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati harus dipakai, gitu loh. Ya, Jangan sampai kau masuk lagi, kan capek hidup ini. Nah, saya dukung Pak Safriudin nggak pulang, saya dukung. Harus kita dukung itu. Kalau perlu Pak, bro sang debater juga kalau perlu berangkat ke sono lebih bebas bro. Siap. Lebih aman. Cuman siapa lah mau menampung saya? Saya bukan pendeta. Tenang bro, kita ini namanya umat Kristen itu kelihatannya tidak baik, tapi kenyataannya baik banget. Biasanya kan begitu bro. Siap. Bro kan udah merasakannya kan? Siap, udah kurasakan. Udah kau merasakannya. Apapun yang kau hadapi, Tuhan pasti mencukupi. Tenang aja bro. Ya, betul. Amin kan bro? Amin. Ya, yes. Pokoknya yang dari yang sebelah itu, aduh capek deh. Sampai Adit minum itu. Coba dia puasa. Aduh. Adit gak puasa hari ini. Oh, mungkin dia alirannya lain. Ada besok mulainya. Oh iya. Oh bisa aja ya. Ini aku juga bingung ini kenapa bisa beda-beda ya antara NU dengan Muhammadiyah ya. Teropongnya beda. Kan teropong itu. Pakai teropong. Yang si A meneropongnya pakai merek A, yang si B jadi lain cara dia. Oke, gitu aja Pak Jujur ya. Makasih Mas ya, Pak. Terima kasih Pak Jujur. Aduh, lama Pak Jujur ini enggak muncul, sekali muncul langsung kenal kali aku suaranya kawan ya. Sempat juga yang namanya tadi ku naikkan kian itu. Bagus itu kawan. Aduh, lupa aku. Kenapa kemarin di strike semua YouTuber Kristen itu kan. Di depan sudah ada dokter teologi. Kau juga lagi dalam sorotan kok, Ruth. Jangan ketawa-ketawa kau. Iya, kan sudah ku bilang dari dulu. Tuhanlah penentu hidupku. Kalau dia mengizinkan iblis menyentuh atau mencobai aku bisa apa? Tapi kalau Tuhan yang kusembah katakan, tidak seujung rambut pun bisa kalian sentuh, kalian bisa apa? Ingat tahun 2011, tidak seujung rambut pun terkulai dari kepalaku ini atas seizin Tuhan. Tidak diizinkannya. Ya biarkan saja, kalau kalian benci, marah sama aku silakan. Aku hanya mengabarkan Injil, ikut ini, segala macam ya. Berdebat ya, biasalah. Oke lah kawan-kawan, maaf ya yang belum naik, Pak Opinion sudah ada, analisis Opinion, Alex Muslim, dan sebagainya. Karena saya sudah jam 4 mau ngantar anak saya dulu ya. Saya rencana hari Senin atau Selasa berangkat ke Jakarta. Mungkin 2 hari atau 3 hari saya tidak live, tapi saya usahakan nanti adalah video yang meluncur. Sekian dulu kawan-kawannya, terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang Debaters.